Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Andika Absar dari kelas Struktur Data C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai array pada materi struktur data, yang dimana video ini akan diupload di YouTube ya untuk tugas UTS mata kuliah struktur data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai array. Array adalah tipe data yang terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis atau bertipe data sama yang jumlahnya tetap dan diberi satu nama tertentu. Atau dengan kata lain, array bisa didefinisikan sebagai tipe data yang struktur yang dapat menyimpan banyak data dengan satu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan serta bertipe data yang sama pula. Yang pertama itu ada deklarasi array, yang dimana di dalam deklarasi array terdapat tipe data, kemudian nama, dan var array atau ukuran. Di sini tipe data itu berisi pernyataan mengenai jenis atau tipe data elemen dalam larik yang dapat berupa integer, char, float, ataupun yang lainnya. Dalam nama array, di dalamnya itu menyatakan nama variabel yang dipakai. Untuk ukuran menentukan jumlah maksimal elemen dalam larik. Nanti saya akan berikan contoh ataupun gambaran mengenai tipe-tipe ataupun deklarasi array yang berupa tabel. Nah, ini ada contohnya integer 6. Maaf, ini integer 6. Ini ada ini merupakan tipe data yaitu 6, nilai 6, yang dimana tipe data ini atau nama data ini berisikan ini nilai-nilai yang ini tipe datanya yang berjenis integer nilai 6 yang berisi ada 6 nama atau variabel di dalam nilai array ini, dalam integer 6 ini, yang berisikan ada nilai 3, 4, 6, 5, 7, dan 8. Ini di dalamnya meskipun ini tidak urut, akan tetapi di dalam array itu nanti bisa diurutkan karena di dalam definisi array itu sendiri adalah tipe data yang terstruktur. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi. Menginisialisasi array sama dengan memberikan nilai awal array pada saat didefinisikan. Ini contoh contoh menginisialisasi di memori komputer sebanyak 6 tempat dengan indeks dari 0 sampai 5, di mana indeks ke 0 bernilai 8. Maaf. Dan indeks ke 1 bernilai 7 dan di mana semua elemennya bertipe data integer. Jadi semua atau hampir yang paling sering digunakan yaitu tipe data integer. Kemudian yang ketiga pengaksesan.
yang menggunakan nama array ataupun pengaksesan ini, atau bisa dengan kata lain pengisian atau pengambilan nilai pada indeks tertentu yang dapat dilakukan dengan mereset nilai ataupun menampilkan nilai pada indeks. Ini saya akan tampilkan contoh penerapan penggunaan array atau memasukkan nilai dalam array atau definisi elemen array. Untuk memasukkan nilai pada array, diharuskan menuliskan nama indeksnya lalu ikuti dengan nilai dari indeks tersebut. Yang pertama, misalkan kita mempunyai 4 elemen data atau 4 data dalam satu array, yang dimana indeks ke-1 itu berisi nama Mayvita, ini nama indeksnya ya. Kemudian yang kedua, input 1 ataupun indeks ke-1 yang berisi Renata, dan seterusnya. Ini outputnya dari array, ataupun ini tampilan jika nanti sudah memasuki program atau kodenya. Ini contoh atau gambaran mengenai array. Ini ada elemennya, ini berisi indeks-indeks dari 0 sampai 9. Ya, perlu diingatkan bahwasannya penulisan array itu urutannya dari mulai 0, tidak dari 1. Ini pada indeks 0 terdapat nilai 23, indeks 1 terdapat nilai 34, sama halnya dengan yang ini tadi. Ini indeks ke-0 berisi Mayvita, input 1 atau indeks 1 berisi Renata, dan ini sama saja dengan yang di atas. Indeks 0 berisi nilai 23, indeks 1 berisi nilai 34, dan seterusnya. Ini bentuk umum dari dimensi dimensi array ataupun kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam satu baris. Ini di sini yang pertama kita menentukan tipe datanya, kemudian nama array. Di sini n itu berarti jumlah indeks yang akan kita tentukan. Elemen 0 ini berarti elemennya. Elemen ke-1 ini di mana n adalah jumlah elemen. Ini 0 sampai 9 itu jumlah elemen. Jadi dalam tabel ini ada 10 elemen yang digunakan pada dimensi ataupun kumpulan elemen identik. Ini sejumlah n. Ini berarti ada beberapa ya, bisa ditentukan sendiri nanti. Kemudian yang kedua, array 2 dimensi. Ini salah satu ataupun yang kedua dari bentuk array. Array 2 dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array 1 dimensi. Jadi ini adalah bentuk pengembangan dari array yang pertama. Jika array yang pertama itu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, jadi seperti ini ya. Ada baris dan beberapa kolom elemennya. Tapi jika array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini bentuk umum dari array 2 dimensi. Itu ada tipe data, nama array, ini matriks, dan ini jumlah dari indeksnya.
Pendeklarasian arai dua dimensi hampir sama dengan pendeklarasian arai satu dimensi, kecuali bahwa arai dua dimensi terdapat dua jumlah elemen yang terdapat di dalam kurung siku dan keduanya tidak boleh sama. Ini contohnya dari atau gambaran dari arai dua dimensi. Ini bisa kita gambarkan itu seperti sebuah kaca. Di sini yang perlu kita pahami adalah di mana kita harus bisa memahami pola yang terstruktur. Jadi dalam tabel ini merupakan sebuah pola, di mana pola itu seperti cermin. Nah, ini contoh ataupun gambaran umumnya dari arai dua dimensi yang memiliki 2 baris dan 5 kolom. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa arai dua dimensi itu lebih dari satu indeks dan lebih dari satu kolomnya. Dan ini contoh programnya menggunakan for if ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menjalankan ataupun penyesuaian terhadap isi dari apa yang akan kita buat nanti di dalam menentukan arah itu. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf karena di sini sifatnya saya juga sedang belajar. Ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya dan semoga bermanfaat juga bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.